Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat mengiring salam, mari pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Gudungku para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pertemuan kita pada malam ini kita akan membahas sedikit, yaitu tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada sifat yang ketiga, yaitu dengan sifat baqa. Pada Rabu yang lalu kita telah belajar yaitu tentang sifat wujud yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan mustahil tiada. Jadi yang dimaksud adanya seperti yang telah kita bahas, adanya Allah tiada karena ada yang mengadakan. Kemudian adanya Allah tidak ada sebab yang mengusahakan. Kemudian adanya Allah tidak bertempat di mana adanya. Kemudian adanya Allah tidak berwaktu kapan adanya. Jadi berbeda sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang ada pada makhluk ataupun pada yang baharu. Sedangkan kita ini manusia baharu. Kita ini ada karena ada Allah yang menciptakan. Kita ini ada karena ada sebab ada dua orang tua yang mengusahakan. Dan kita ini ada pada satu tempat. Dan kita ini adanya berwaktu. Maka berbeda adanya makhluk ataupun segala yang baharu ataupun segala ciptaan, beda dengan adanya khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil dan wajib kita beriktikan, wajib dipercaya oleh akal adanya Allah. Dan wajib ditolak oleh akal tentang barang yang mentiadanya Allah. Kemudian yang kedua, sifat qidam kita juga telah bahas. Artinya Allah yang terdahulu. Yang huwal awwalu wal akhiru. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Awalnya itu tiada batas. Awalnya itu tiada batas. Dan akhirnya itu juga tiada batas. Wal awwalu, Allah yang awal, wal akhiru, dan yang akhir. Kapan awalnya tiada awal, dan kapan akhirnya juga tiada akhir.
Kemudian yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercaya oleh akal, yaitu sifat baqa. Artinya kekal Allah Subhanahu wa taala. Arti kekal selama-lamanya. Arti kekal abadi. Ya, nah. Abadi artinya tidak fana. Arti tidak fana, tidak mati. Dan kekalnya abadi. Arti Allah Maha Kekal dan abadi artinya tidak bisa punah ataupun tidak bisa mati. Tidak pernah bisa punah ataupun tidak pernah bisa mati. Ya, nah. Kemudian sifat kekal yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu telah tertulis pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, yaitu pada ayat 26 dan pada ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Setiap mereka semuanya akan fana. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan hanyalah yang kekal zat Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang maha kebesaran dan maha kemuliaan. Dan itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang ada yang baharu selain Allah Subhanahu wa taala, artinya yang hadid, artinya yang baru, semuanya akan fana, akan binasa. Wa yabqa, dan hanyalah yang kekal wajhu rabbuka, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, nah. Jadi kita ini adalah semuanya akan binasa. Dan wajib kita imani. Akal kita wajib percaya. Wajib dipercayai oleh akal. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Ya, nah. Dan mustahil pada akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fana. Ya, nah. Jadi akal yang ada pada kita, akal yang ada pada manusia, akal itu hukumnya wajib bagi akal untuk mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Wajib. Bila mana akal kita tidak mempercayai bahwasanya Allah itu kekal, maka akal itu telah hilang daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu mengerjakan dosa yang besar. Karena ini hukumnya wajib. Untuk percaya kepada Allah itu Maha Kekal, hukumnya wajib. Bila kita tidak percaya ataupun tidak yakin
tentang Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, maka manusia itu mengerjakan satu kemungkaran. Artinya akalnya meninggalkan kewajiban. Dan kewajibannya apa yang dia tinggalkan? Dan akalnya itu ragu ataupun tidak percaya dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil pada akal. Tidak pernah boleh ada pada akal. Tidak pernah boleh terbisik pada akal. Tidak pernah diterima oleh akal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat fana. Itu mustahil pada akal. Akal kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, akal itu tidak boleh sekali-kali menerima ataupun percaya bahwasanya Allah itu fana. Tidak boleh menerima, tidak boleh percaya, dan tidak boleh yakin tentang bahwasanya Allah itu bersifat fana. Itu sifat yang mustahil pada akal. Jadi wajib akal itu percaya dan yakin bahwasanya Allah itu kekal. Mustahil pada akal menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fana. Mustahil. Jangankan kita terima, kita ragu saja tentang barang yang wajib dan tentang barang yang mustahil. Maka hukumnya haram. Maka orang itu telah mengerjakan satu dosa besar yang dikerjakan oleh akalnya. Akalnya. Cuman dadanya kenapa akal bisa mengerjakan dosa yang besar? Karena akal itu lemah. Karena akal itu tidak kuat. Kenapa akal itu tidak kuat? Karena akal itu tidak berilmu. Apabila akal telah berilmu, maka akal itu akan bertambah, akan jadi kuat. Sehingga akal itu bisa memikirkan dan bisa membedakan mana perintah Allah dan yang mana larangannya. Bila manusia punya akal, tidak punya ilmu, maka akal itu akan beku. Karena ilmulah yang menunjukkan akal untuk membedakan mana barang yang diperintahkan oleh Allah dan mana pula barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akal itu tidak bermanfaat bila akal itu tidak berilmu. Mati akal, talu akal. Siapa yang mengalahkan akal itu? Nafsu. Jadi akal selalu mengikuti nafsu. Karena akal itu tidak terang. Tidak bisa membedakan barang yang dilarang dan barang yang diperintahkan. Karena akal tidak bisa meraba. Karena dia itu dalam keadaan gelap. Mesti akal itu diisikan nur. Nurnya yaitu ilmu. Maka jibek dah pegang dengku. Urang jarang, urang hana ilmu dia pegang jarang. Orang tidak berilmu tidak mungkin pandai. Urang jarang pasti pun sebab jarang. Karena hana ilmu. Hana ilmu, hana jarang. Maka ji ilmu dengan jarangnya hanya terpinah nunggu.
Nanti bicara orang baik ilmu, mungkin jarang tu. Mungkin. Cibu bangai bu ilmu bu bangai, mungkin bangai ilmu. Mungkin tu. Nya anjir dah besar luai. Ya, nah. Jadi akal kitanya wajib patih. Wajib percaya oleh akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang baqa, kekal. Dan begitulah oleh akal. Bermustahil ba'akai Allah fana. Allah akan binasa. Itu mustahil ba'akai. Dan akai wajib ipatih Allah itu kekal. Dan Allah itu abadi, kekal abadi. Tidak bisa punah, tidak bisa mati. Artinya kekal Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, nah. Lagi yang kali disebut dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman. Semua yang baharu, artinya ciptaan Allah. Semuanya akan fana. Ya, jangan engkau bergantung kepada segala yang baharu. Jangan kita berketergantungan kepada yang baharu. Karena yang baharu itu akan hilang, akan fana. Tetapi ya, berharaplah, berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbuka. Dan hanyalah Allah, zat Allah yang kekal, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, nah, berdamuman badalo yang kong. Dalo yang han putuh selama-lama. Ya, nah. Nyan be sagai-sagai. Nyan akai danyo. Nyan hanji patih tentang kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Nyan wajib bagi akai, ibadah akai. Ibadah akai percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Dan ibadah akal untuk jipu mustahil. Nyan baakai be sagai-sagai na baakai ditrimong be sagai-sagai ditrimong le akai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu gemu tiput ngan tiput kurang. Ngan tiput kekurangan. Dah tiput kekurangan iaitu fana. Nyan hana tiput nyan ba Allah Subhanahu wa taala. Ya, makaji menyaga tauhid dengku. Menyakang ba damuman. Sebenarnya tapuan atau sah. Nyan meu dahan putih. Ya, nah. Dan harus berakal. Harus berakal itu gepena barang yang golomna. Dan gepehana barang yang kaliana. Nyan. Akal kita mesti mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengadakan barang yang belum ada dan bisa mengtiadakan barang yang telah ada. Yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala artinya jid ke benar dan jid ke benar. Contohnya tidak wajib Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Artinya tidak wajib. Boleh Allah berikan ataupun boleh Allah tahan. Semuanya ada di tangan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan akal itu wajib percaya Allah bersifat dengan sifat harus. Yang pertama, akal wajib percaya Allah bersifat dengan sifat wajib. Dan akal wajib memustahilkan
barang yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akal juga harus mengakui bahwa Allah mempunyai sifat yang harus. Ya, mengerjakan semuanya mungkin dan meninggalkan semuanya juga mungkin. Nyan madumna Allah Subhanahu wa taala. Contoh ji, nyan Allah kena beri rezeki kepada semua makhluk mungkin, kena pada mandum makhluk pi mungkin. Nyan mandum na pada tangan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, dan mampu Allah kerjakan, dan semua yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikerjakan oleh makhluk yang baharu. Ya, nah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham tu? Bisa dipahami? Ya, nah. Maka dengan kita mengenal sifat-sifat ini, ya, maka kita jangan salah menilai tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena agama tujuan Islam apa itu? Ya, nah. Tujuan Islam, agama Islam adalah mentauhidkan Allah. Agama tauhid. Ya, agama tauhid. Ya. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka mengamalkan sekurang-kurang tauhid, yaitu mengamalkan ataupun mengetahui barang-barang yang wajib pada Allah, dan barang yang mustahil, dan barang yang harus. Dan wajib pula sebagai ahli sunnah wal jamaah mengenal barang yang wajib pada Rasul, dan barang yang mustahil pada Rasul, dan barang yang harus pada segala Rasul. Ya, jadi dinamakan dengan sifat 50. Itu yang terkandung dalam 2 kalimah syahadat. Jadi ini hukumnya wajib. Artinya pertama wajib menuntut ilmu tentangnya itu. Tentang 2 kalimah syahadat. Kemudian wajib mengamalkan 2 kalimah syahadat itu. Artinya setelah kita berilmu, kemudian kita amalkan ilmu itu dengan percaya semua barang yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang mustahil, dan barang yang harus. Juga yang ada pada Rasul. Arti Islam, putranya Islam ini. Apa itu Islam? Yang pertama mentauhidkan Allah, dan yang kedua mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan yang ketiga tidak pernah ada sekutu baginya. Yang kenyan Islam. Islam mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah yang satu. Yang kenyan Islam. Yang benar Islam, agama ini Islam. Apa Islam itu? Islam itu pertama mentauhidkan Allah. Yang kedua dibuktikan, yaitu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan yang ketiga dijaga. Jangan sampai ada satu apapun yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga ketauhidan. Maka jika barang kaso mati, di akhir kalamnya dia membawa tauhid dengan mengucap kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Yang tujuannya yang kita bawa adalah tauhid. Artinya mengesahkan Allah.
Yang mengesakan. Jadi bagaimana kita mau mengesakan apabila kita tidak mempunyai caranya. Hana ilmu ningku. Jadi dengan kita belajar ini sedikit, ini baru pondasinya ningku. Nyo sangat dangkal. Benanggamnya dengku wis kagak buat tauhid kan. Tapi ini dasarnya yang sangat dangkal. Yang mesti yang kita bersama pelajari ningku. Yang sebenarnya dum umu dayonyo kan maehno pikat roh tak buatnya. Karena kekurangan katanya kelalaian tu. Dan sehingga orangnya kadang dengku sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala baiklah dan rinci dan afai jumlah mendang mo'ok tu. Adapun dan bu arti mendang mo'ok tu. Apalagi dan rincikan ataupun dan pahami dengan benar. Iban cara tauhid dia akan selamat. Iban cara dan tauhid Allah sedangkan danyo hana ilmu tentang ketauhidan, tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah dan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nyo buku yang kanannya dan itu mesti dipelajari. Buka baca-baca. Kemudian yang keempat, sifat yang wajib dipercaya oleh akal. Mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baharu. Tidak sama, tidak akan pernah sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baharu. Yang baharu itu adalah segala ciptaan. Selain Allah semuanya baharu. Yang baharu itu dikatakan dengan ciptaan. Ataupun bahasa Aceh penijut. Penijut han pernah sama dengan yang pejut. Segala baharu itu, segala ciptaan itu dikatakan dengan baharu. Kemudian mustahil pada akal. Mustahil pada akal Allah itu sama dengan yang baharu. Mustahil pada akal Allah Subhanahu Wa Taala yang sama dengan segala yang baharu. Kemudian tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan penijut. Apa yang beda? Hana sama bak zat. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang ada. Tapi zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan zat segala yang baru. Kemudian tidak pula sama pada sifat. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan pernah ada pada makhluk dan tidak pernah sama dengan makhluk. Dan juga Allah tidak sama pada perbuatannya dengan segala yang baru. Yang pertama hana sama bak zat tunggu. Zat Allah Subhanahu Wa Taala hana sama dengan manusia contohnya. Manusianya baru ciptaan. Zat Allah Subhanahu Wa Taala hana menyusun. Hana terdiri daripada beberapa komponen sehingga terbentuk menjadi
Ya, menjadi sebuah zat. Manusia tersusun. Idanya tubuh tu. Yang tersusun dari beberapa bahan. Inan na darah, na daging, na so, na tulang, na bule, na mata. Tersusun adanya mandum. Yan, sehingga terbentuklah menjadi manusia. Tapi zat Allah Subhanahu wa taala yan, tak bayangkan sama bentuk dengan manusia. Sama bentuk dengan terbuat dari beberapa bahan, dari beberapa komponen, sehingga baru dikatakan adanya zat. Itu beda. Jadi yang tahu itu, yang mana juga tunggu, tidak bisa dibayangkan. Selain yang ada pada makhluk, itulah Allah. Nah, ini bukan penuh, hana darah, hana daging, hana tulang, hana so. Yan, menyenangkan sama dengan makhluk, sama dengan manusia. Cuman kiban si udip, kiban si kekena. Yan, pokoknya yang kekena dipikir oleh makhluk yang pasti hana sama. Dan hana payah dah termikir tentang zat. Kiban bentuk Allahnya hana payah dia fikir. Bagi akal kitanya orang iman, mereka hanya wajib percaya bahwa Allah itu ada. Dan adanya itu tiada yang mengadakan, tiada yang mengusahakan, dan adanya tidak berwaktu, dan adanya tidak bersebab. Dan adanya tidak bertempat. Nyan mufhum hana sama ba'dan. Dan zat Allah Subhanahu wa taala hana mutubuh. Tidak berbentuk seperti tubuh manusia. Ada bersusun beberapa komponen sehingga jadi. Sehingga jadi membentuk mutubuh. Nyan juga hana. Dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak nyeke masa ce hana mubuko. Tengku hana lagi urang, hana jaro lagi ki banjit. Pu mu tempuk dedu lagi peluk akuanyo. Nyan pikon. Lagi nyan pikon ki banjit tengku. Nyan hana payah tak bayang. Hana payah tak terka, hana payah tak fikir tentang zat Allah. Hanya cukup kita mengimani bahwa Allah itu ada. Titik. Nyan hana payah tak sedot. Dan hana alat dengan sedot tunggu. Ada berihaya peneliti yang sedot kiban zat Allah. Nyan Allah yang gaib. Itu tidak akan ada. Tidak akan pernah didapatkan. Kecuali satu saat. Tengok. Nyan wate ke pelemah roh kebak. Hamba-hamba. Barulah kita bisa melihatnya. Nyan kenyan uranya kena tes iman kita yon. Nyan atah nada yang gaib yakin dalam iman. Nyan pokoknya han tak bayang, tak bayang berarti sama. Nyan dan han tak terkang. Hana mu buka. Hana mu tutun dari urat dengan daging. Dari puajit hana bahan. Pegah zat Allah na. Hana darah, hana daging, hana kulit, hana tulang dari puajit hana bahan. Menyana bahan kata sama makhluk. Lain lagi Tuhan kau na bahan. Nyante bahan temen. Cet. Mata tabu. Ataupun tak beut. Tak bentuk. Kata dua nan. Tuhan. Na bahan Tuhan macam. Temen. Kemudian tak aduk temennya. Tak peduk. Tak gambar lagi bereng. Tuhan aja. Tapi Allah itu.
hana menyusun hana komponen nunggu yang dikumpulkan komponen itu sehingga membentuk menjadi zat Allah itu. Nauzubillah. Itu tidak mungkin seperti itu. Dan wajib akai danyo ipatih lagi nyan. Hani patih lah akai ragu, maka akal itu telah mengerjakan satu maksiat, kemurkaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nyan kenyan iman ke kenu. Nah. Maka akai danyo ranyo ipatih dengku. Karena Allah telah menitiskan dan iman nyan ke yang mendeteksi dengku. Iman nyan ke yang terimong tentang adanya Allah diterima oleh iman. Iman nyan sabah alat kagak pasal debuh danyo, alat nyan ke yang terimong dengku. Nah, seandainya iman nyan hanak pasal dalam adik danyo, bagi orang yang non-Islam, maka mereka itu tidak bisa menerima. Walaupun dah jelaskan, habis-habis jelas, mereka hanya diterima kudra kapegahnya. Hanya kudu pudinga itu. Karena tidak ada alat yang bisa menerima tentang adanya Allah. Idanya gepasa dengku oleh Allah. Pasal iman. Sehingga dengan iman itu, kita bisa menangkap semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai ni dah pegah orang kafir, hani terima ku pada cukup cara-cara ngawaknya. Tapi pakai pengen lebli, pakai pengen le syaitan, beut dia gancing hai terima katanya cukup bangai. Cukup jelas-jelas lemo ditanya tidak pajuh kupui semua cukup jelas-jelas. Tapi han ke bukai nan beut dia gancing Allah. Tu pelalo awaknya dengan gebi pukul kekuatan pada syaitan untuk pelalo awaknya hinan. Hingga mereka tidak bisa keluar. Imannya kecuali kepaso oleh Allah. Dalam tubuh ji, barulah jid. Maka di ketika kitanya kagebi iman ku. Kagebi Islam karena modal, karena tiket. Teman dengan imannya cid. Han tatim kembangkan imannya untuk jaga sampai mati. Nyan sangat sia-sia. Awaknya ada ini ibadah pi pula minggu hana yuwo tetap hana hitung dan hana perle dan hana gedrimong. Karena mereka itu tidak beriman. Raya anugerah iman bila Allah niku. Rahmat iman dan Islam naraya yang kagebi niku ranyo. Na modal katanya untuk kemenangan akhirat orangnya na modal katanya. Tapi di orang lain yang non-Islam ini minta kemenangan akhirat, mereka tidak akan mendapatkan kapanpun. Ani dume. Idanya orangnya na kunci baca rodanya. Tatume niku. Bahkan sangat mudah tatume. Kecuali hana galak andeng. Kecuali hana galak andeng. Keempat niku. Allah hana sama zat. Zat manusia na terkumpul dari berapa bahan, na tersusun dari berapa bahan sehingga menjadi manusia. Tapi zat Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari beberapa komponen ataupun beberapa bahan, kemudian dikumpulkan bahan itu menjadi zat Allah. Itu mustahil. Itu perbedaan dengan manusia. Kemudian juga zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk, artinya tidak bertubuh seperti layaknya tubuh yang ada pada manusia. Dan tidak membukok, artinya tidak berbenda sesuatu benda. Dan tidak berbentuk, bagaimana bentuknya. Cukup bagi kita orang iman, kita percaya bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan zat Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu lil hawadis, artinya berbeda zat Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. Wajib bagi akai untuk percaya dan mengimani barang yang demikian itu.
Beilehan dapatih dugu ragu demendang. Ya, ragu demendang akan membinasakan iman. Ipa kali dah sebutkan merenyan. Nyen. Syarat sah syahadat. Yang pertama ilmu. Yang kedua diikrarkan. Yang ketiga ditasdiqkan oleh hati. Dan yang keempat syarat syahadat itu diamalkan. Yang pertama benar ilmu di dalam syahadat. Kemudian syahadatnya terucapkan. Kemudian syahadat itu mesti diyakini oleh hati. Dan kemudian syahadat itu mesti kita amalkan. Dan artinya kita mengamalkan segala yang tersebut dalam dua kalimat syahadat itu. Baik dalam syahadat tauhid, yaitu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus. Itu wajib kita percayai segala sifat yang wajib. Dan wajib kita percaya bahwasanya Allah mempunyai juga sifat yang mustahil. Dan wajib kita percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat yang harus. Dan itu cara kita mengamalkan syahadat. Damai syahadat. Jadi menyahan nasib syahadat anak sah. Saboh nanti syahadat ku. Yang pertama syarat sah syahadat ilmu. Ana ilmu dalam syahadat ku. Hana sah syahadat. Kemudian syahadat hana dah baca juga hana sah. Kemudian hana yakin nanti juga hana sah. Kemudian hana damaikan pu yang kalian yakini hati. Hana damai pu yang ka yakin hati, pu yang ka diucap di lidah. Juga syahadatnya hansib jaran. Menyansib jaran yaitu batal. Apabila tidak cukup syaratnya maka batal. Kemudian kata bawah pun Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama pada zat. Yang telah kita bahas. Tidak sama pada zat. Yang kedua tidak sama pada sifat. Tidak akan sama sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluk. Sifat yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ada pada Allah tidak ada pada makhluk. Sifat yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mempunyai berapa sifat? 20 sifat yang wajib. Itu tidak dimiliki oleh manusia. Hanya Allah yang memilikinya. Kemudian Allah mempunyai 20 sifat yang mustahil. Itu mustahil ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pada makhluk. Mohon ku. Bunuh hana sama bazan ku. Jino hana sama bak sifat. Sifat yang na ba Allah hana ba makhluk. Dah kekeun makhluk. Yaitu yang baharu. Lagi sifat yang na ba Allah yaitu sifat kudrah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hana kuasanya ba makhluk. Kemudian sifat yang na ba makhluk hana ba Allah. Makhluknya mutiput dengan sifat dhaif, lemah. Hana pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pertama, sifat yang na ba makhluk tau. Ba makhluk na ke na likut. Ada depan, ada belakang. Sifat makhluk ada depan, ada belakang. Ada sisi. Na sisi rai ke, na sebelah ke, na belah likut. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan, hana meke, hana melikut. Nyan, itanyo na ke, na likut. Tapi sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada depan dan tidak ada belakang. Nyan, Allah meliputi sekalian alam. Apa yang Allah tidak lihat, Allah bisa mendengarnya. Walaupun Allah tidak melihatnya. Tetapi Allah juga bisa melihat apa yang Allah dengar. Walaupun Allah tidak melihatnya. Beda dengan kita makhluk. Ditanya, wadah ingin le mata, baru ada. Wadah dengar le penyung, baru ada. Tapi sifat Allah, baik yang zahir maupun yang batin, yang sama di kekalan dan di kedingang. Di kekalan pu yang na lamati katanya, dan di kekalan apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Idanya barang yang di kekalan kalau rendah di dengar. Ide barang di kekalan berjalan. Putra kepegah le urang badalan, handi dah dengar le penyuang. Tetapi Allah deh kekalan deh dengar. Idanya ataupun langkamanya ada dengar urang pegah haba dia dah dengar. Tapi handi dah kalan urang di dalam. Tapi Allah deh dengar deh kekalan. Walaupun barangnya barangnya yang zahir maupun yang batin, baik barang yang tak pede ataupun barang yang tak tahu. Mandumnya ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke beda Allah dengan makhluk. Itulah perbedaan Allah dengan makhluk. Jadi menyekataduri Allah Khalik. Tuhan yang dia sembah, baik ragu-ragu dulu. Bahwa katanya ada di bawah perlindungan Maha Perkasa. Katanya mandum, makhluk yang mumat pada Allah. Ini pelik. Pelik. Idanya orangnya baik putus asa tu. Katanya orang mukmin yang mutuhan dengan Tuhan Allah, katanya manduk ada di bawah perlindungan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dengan Tuhan sekalian alam. Makaji, katanya orangnya kita hari ini jangan berputus asa. Na Allah. Baik putus asa dengan Allah. Di saat yang lain tidak ada, kita punya Allah. Punya Tuhan Azza wa Jal. Yang meliputi alam semestanya. Makaji menyadari Allahnya, kiban Allah, so Allah dengan daruri sifat-sifat. Uranya har ragu dulu, han ya dulu, han ya duduk, han ya sakit, han ya berat. Karena dia tak percaya bahwasanya kita ini sebagai hamba Allah. Pasti Allah sayang pada kita. Pasti sayang tu. Pasti ketuang, pasti keterima. Apabila kita tak usaha, tak kerjakan perintah, dan mau kita berusaha meninggalkan larangan.
Nyan ku. Bayar tu. Nyan bayar tu. Kemudian sifat makhluk ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Tetapi sifat itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah hana kewiyah dan hana keunun. Yang belah rawi Allah mana pegah, belah raunun Allah. Nyan hana. Nyan tiput makhluk. Nyan idanya nyan na ke nalikut. Na wiya naunun. Nyan tapi Allah hana ke hana likut, hana wiya naunun. Karena ke likut wiya unun nyan tiput makhluk. Tiput makhluk hana bak khalek. Nyan dan tiput khalek hana bak makhluk. Di Allah hanawi hanaunun. Nyan hanje makhluk hanawi hanaunun. Nyan Allah hanaku hanalikut. Di makhluk hanje mesti put lagi nyan. Makhluk mesti bunake bunalikut. Nyan Allah hanawi hanaunun. Makhluk hanje hanawi hanaunun. Mesti nawi hanaunun. Nyan karena sifat yang nama Allah hana ba makhluk. Sifat yang nama makhluk nyan hana ba Allah Subhanahu wa taala. Nyan jadi tiga ke baik salah pakai bajen ku. Baik salah pakai selendang. Nah, ru dalam sifat dengan sifat Allah. Sebagai contoh riad, dikabut, tanggap dro dengar, tanggap dro kaya, tanggap dro yang mampu, tanggap dro yang mupum. Nyan kan? Nyan kan kada pakai selendang Allah Taala. Nyan dapat kabur rod. Gadro degarod. Nyan padahal danyo. Nyan hana mumpat bi makhluk. Mandum na dalam nyan kudrah iradah Allah. Mandum ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nyan yang tempat berpegang segala makhluk. Yang bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat berpegang segala makhluk. Jadi segala yang ada di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat, semuanya ada dalam genggaman Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Menyegini ramah menurut ramah je. Ya. Menurut bergeramah, pak je dulu. Ya. Ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahir ataupun yang batin. Baik yang dinampakkan ataupun barang yang disembunyikan. Ya, nah. Makanya beya dekat Allah. Ya. Betapa agung. Beratim buat perintah. Dan berdaingan kita nyosau. Kita ini hamba. Kita akan kembali kepadanya. Wa ilaihi turji'un. Ya, nah. Semua makhluk itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan di ketika mereka hidup. Apalagi kita manusia, kita kali kebiakai. Maka dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi menyalih kebiakai, akainya hanjit apa beda, dah yang god, dah yang god. Nyan gedanya lebih hina daripada bahaim nunggu. Nyan dia awaknya di kameng lemo kan. Di grup orang galak paju pun galak wajar awaknya nak kai yang nafsu tu kai. Hanai semayang, hanai sembah Tuhan. Hanai tauhid Allah. Wajar awaknya nak kai. Tapi gedanya kebiakai. Menyakainya hana ada gunakan cid. Hana ada bedakan cid. Dah yang god dengan hana god.
Nyan maka katanya lebih buruk daripada awaknya. Nyan ni kena ke bukan? Nyan ulaika kal an'am. Mereka punya akal. Kemudian mereka disandarkan agama karena mereka punya akal. Kemudian Allah sandarkan agama kepada mereka. Tetapi mereka tidak menerima agama dengan akalnya. Maka mereka itu seperti orang seperti makhluk yang tidak berakal. Yang lagi menentang ulaika kal an'am. Lagi menentang. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat. Wajar kambing hana itu baje, hana itu mayang. Baju kerundung kop. Di nonggop. Karena hana wak hana kai. Wajar. Lebih hana wajar manusiaan ku. Manusia hana kai. Maka jika kita nyon lebih hina bukan dia waknya. Kan? Jadi untuk berdega akainya, kibancara akai berdega. Akai berdega bercarung. Akainya bena ilme deku. Wade kana ilme nyan akai kadega. Akai kacarung. Nyan akai kai doh pilih. Kai duri. Nyan teh yang god, teh yang hana god. Teh yang geyu oleh Allah, teh yang hana. Jadi apabila akai kami ilme, akai kajarang, menyeka akainya kajarang, ke akainya ibu selamat, po akai. Jadi menyakai hana jarang, nunggu hana kedepuang, nyan harum, nyan gelarang, nyo geyuang, hana depu akai, pakai bubuh hana depu. Kenapa mereka kerjakan barang salah? Mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak berilmu. Kenapa mereka tidak berilmu? Karena mereka tidak menuntut ilmu. Maka untuk petegak akainya ngai lawan nafsu, supaya akai baik jikut nafsu berjikut hati, berjikut barang yang god, berjikut akainya bertegak. Supaya hatinya ngak jikut akai, supaya hati ngak baik jikut nafsu. Menya akai lemah. Yang tegak tho tunggu. Nafsu. Hati tho jikut tunggu. Yang tegak jikut nafsu. Ade sebagai raja, icok keputusan, iji menurut yang mengendalikan ji, tahu kendali ji, nafsu. Icok keputusan ade lagi perintah le nafsu. Karena akai bunuh lemah, nunggu pasago dia akai, tiduk keroi lemah akai. So, si yang berkuasa, nafsu perintah de bade. Kedih kajak, nyo kepegat, nyo kacok, bek kanyo. Nyo bubut nyan mandum nafsu yang yu. Akai dalu bunuh. Pakan dalu akai karena lemah. Pakan lemah karena hana ilme. Supaya dia berik dalu nafsu, artinya berik dalu nafsu, itu akai berdega. Kiban berdega, benar ilme adanya benar penerang. Be akai dia ijak lan tuput. Itu dah yang gad, dah yang nagat. Kamu hon ku? Yang sifat yang naba Allah hana ba makhluk. Sifat yang naba makhluk hana ba Allah. Dah sabah sifat naba makhluk nawiyan naunun. Allah hana sifat dengan nawiyan naunun. Kemudian ba makhluk nake nalikut. Allah hana sifat nake nalikut. Kemudian sifat ba makhluk ada bawah dan ada atas, ada rendah dan ada tinggi. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada miup dan tidak ada manyang. Hana yup, hana manyang. Hana miup, hana manyang. Danyo na yup manyang. Menyadari pada nohnya miup, ngewat dia manyang. Dapun na paneng na panyang. Allah hendak sifat dengan sifatnya
Karena sifat itu adalah sifat makhluk. Ya, nah. Kemudian juga sifat makhluk ada luar dan ada dalam. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada luar dan tidak ada dalam. Yan hana sama. Idanya na luar na dalam. Yan Allah na kiban Allah na. Puna luar bagonyan, puna dalam, puna ke, puna raliket ke, puna wiya ke, puna unun ke, puna miyu, puna manyang hana. Karena nyan mandum adalah sifat makhluk. Nyan wajib dan iman nyan dengan barang yang tersebut seperti ini, yaitu tentang perbedaan Allah dengan makhluk ataupun khalik dengan makhluk. Ya, nah. Kemudian sifat pada makhluk itu ada bergerak dan ada diam. Ya, nam gerak-gerak. Ya, wate kah nam gerak, kata iem. Dua boh sifatnya kah hanjit dak buai. Menyahana menggerak, diem. Menyahana diem kadende menggerak. Yan juga sifat itu adanya pada makhluk. Sifat tersebut tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bergerak ataupun terdiam. Ya, nah. Menyembah makhluk, menyeka gerak, berarti kagadah diem. Mereka diem, kagadah gerak. Ya, nah. Allah pelaganya Allah pun menyeka gerak, kahana le diem. Punya diem kahana gerak, nyan hana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya adalah sifat yang baru, sifat yang berubah-ubah. Nyan sifat itu hanya ada pada makhluk, tidak ada sifat yang demikian itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi perbedaan. Perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat makhluk ini ada warna dan warni. Sini barang pu barang yang hana warna. Ube ni ino. Ube di ni mamadana yang hana warna. Mandum na warna kan? Yang hana hitam, putih, hana putih, merah. Putra barang yang keleni yang paling aneh. Yang hana warna kosong. Nah, yang hana warna? Anen handi dau. Barang yang dihnu yang hana warna na. Kalau mendengi kan? Karena hana mandum na warna. Nyan hai warna menurut pengetahuan yang kali purno. Ya, menyameno merah, menyameno putih, menyameno kuning, menyameno hitam, menyameno coklat, menyameno merah jambu kan? Nyan. Tapi nyan sifatnya adalah sifat manusia ataupun sifat makhluk. Nyan, hana sifatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nyan. Sifat pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada warna-warni dan tidak ada bermacam-macam yang lain. Hana warna, warni dan hana macam. Mami hana lagi manusia ki banjit, pula lagi malaikat nyamikan. Nyana malaikat ki banjit. Nya hana payah bayang. Hana ngen tapu sama dan han pernah sama. Man pu warna. Nya pu merah, pu hitam, pu putih nyan hana warna. Nya nah. Nyan ke beda antara khalik dengan makhluk. Teh beda sifat niku. Nyan, deuk ulang likut. Pertama Allah mukhalafatul lawadis. Nyan bersalahan ataupun tidak sama Allah dengan segala yang baru. Pertama, putra ji hana tamanku. Zat, sifat dan perbuatan. Hana sama bazat, nyan Allah hana susun, hana tubuh, hana buka dan hana bentuk. Tapi manusia susun daripada beberapa komponen, nyan kemudian na tubuh, kemudian
namu bentuk dan namu tumpuk ataupun membuka. Nyan beda pada zat. Beda bak sifat. Sifat yang nama Allah hana bak makhluk. Sifat yang nama makhluk hana bak Allah. Sifat yang nama makhluk nawi naunun, Allah nawi naunun. Sifat nama makhluk nya namiyum nadah, Allah namiyum nadah. Sifat bak makhluk nya nake nalikut, Allah nake nalikut. Sifat bak makhluk na dalam na luar, bak Allah na dalam na luar. Sifat bak makhluk na megrak na meiem, bak Allah na megrak na meiem. Sifat bak makhluk mewarna mewarni, sifat bak Allah hana mewarna mewarni. Kiban je dengku nan dah bayang kiban je lain yang lainnya kiban yang kenyan Allah. Selain barang yang tidak disebut itulah yang zat Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disebutkan, tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Yang kenyan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kenyan zat Tuhan kita pencipta alam, yang beri rezeki kepada katanya, yang biudip kepada katanya, dan yang jamin kehidupan katanya, dan yang tanggung segala kehidupan katanya, yang pudip katanya, dan yang pumati katanya, yang beri rahmat kepada katanya, dan yang beri azab kepada katanya. Sehingga patutlah katanya tak hambar kepada Allah. Puna patut tunggu dah sembah Allah, na cocok dah sembah Allah. Na wajar tunggu dah sembah. Na wajar? Hanam dah perah wajar. Sandai ji keyu semayangnya keyu limang bawa dem kan. Mesti keyu diurau dari dua dem nyan film sangat wajar. Keyu semayang keyu tujuh sampai dari lahir sampai mati keyu tujuh nyan pi wajar tunggu. Nyan na wajar, nyan juga sangat wajar. Apalagi yang lebih kepada katanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian dan dengan penuh keringanan lebih kepada hamba. Giu semayang dumna ringan dia semayang kan? Giu puasa dumna ringan puasa dia. Tibulan dah puasa, uro dah puasa, malam dah puasa. Semayang lagi nyanji, uro malam hanya Imam bawat deh hanya perakaat. Kemudian dah baca hanya rasa dah baca. Dan ibadah-ibadah lainnya. Segala yang perintah Allah sebenarnya cukup ringan, tapi bukan urang pubut. Karena yang pertama mereka tidak mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik. Kemudian sabot bunuh hana sama Allah ba'zan. Yang kedua hana sama ba'sifat. Yang kelima hana sama ba'bud pada perbuatan. Yang ketiga tidak sama zat Allah Subhanahu wa taala, tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk pada pekerjaan. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan barang yang tiada. Perbuatan Allah dengan makhluk itu beda. Bedanya apa? Allah mampu mengadakan barang yang tiada. Dan mampu mengtiadakan barang yang telah ada. Contoh. Gedanya makhluk. Gedanya manusia contoh ji. Dari hana ke pena. Ke pena. Dan dari hana, dari na ke puhana, ke pumate. Dari pun roh dahana ke pena roh ditinggana. Kemudian pun jasad dahana.
Yang gepena jasan, kibanjara gepena jasan. Yang gepum kawin dua runci itu. Kemudian ke usaha le runci danyo. Yang kemudian terjadi adanya jasan. Alina jasan ubud tu. Dari ubud ke perayu. Yan, ali umur depois muda yang ke peduha. Alian ke pegadah lom ke pemati. Alian ke pude belum. Yan tulang kebu pasal lam roh ke pude belum kembali. Yan, kemudian ke sul lam roh. Kemudian ke pasal lam minti roh pada ali bangkit. Yan ketika kita berjalan ke bumi mahsyar. Yan mampu dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mampu dikerjakan oleh makhluk. Haik dah pernah ini yang dumpu. Yan belenya dan pegah dan pernah manusia. Peng mendang yang pegah le pemerintah mesti on 3,000. Dan pernah dan yang bersama dan pegah kira de on 3,000 haik dah pegah. Pulang-pulang ini menyai mendung kau enggak pegah kira. Menan ke? Han mampu kita kerjakan barang yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barang yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada sifat itu pada makhluk. Dan pekerjaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada pekerjaan itu pada makhluk dan tidak pernah mampu makhluk mengerjakan barang yang Allah kerjakan. Kemudian zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada pada makhluk dan tidak akan pernah sama pada makhluk dan tiada satupun makhluk yang bisa menyamai akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mampu yang pertama mampu mengadakan barang yang tiada dan mentiadakan barang yang telah ada. Makhluk pada makhluk barang yang kaliana gepena oleh Allah. But makhluk barang kaliana gepena oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya contohnya kita memakan nasi. Tro yang na bakbu dan yang pajuhnya. Contohnya tro kan karena bakbu yang gedenya pajuh. Tapi tro pulih gerah kan karena ia bak gedenya wajib. Idanya hanya ada usaha ada pejobu sehingga kebetul oleh Allah. Yang gerah tu dengan sebab dah jebia, sehingga kepegadah gerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesandai gedanya pun tak pajuh makanan. Memang dengan sebab makanan yang tu, maka mungkin. Tapi tro pada baju makanan karena kebetul oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyahana kebetul, tak baju sabi-sabi saboh tronton kata baju hana tronton hana jajak perut. Menyahana kebetul oleh Allah. Usaha bak dinyo baju tronyan Allah yang benar. Kemudian menanjit gedanya gerah. Usaha gedanya dajib iya, tapi menghilangkan dahaga itu Allah yang hilangkan dahaga tersebut. Artinya
Nyan buat Allah Subhanahu wa taala barang golomna ke pena. Barang yang kaliana nyan ke pahana. Nyan ba makhluk barang yang kaliana pakan barang yang kaliana karena gepena oleh Allah. Kan karena na keroi. Ya, lagi contoh nu dah pegang. Ya, dapat jauh bu, dia dapat jauh bu. Ya, bunya yang pegat ro. Ya, tro nyan gepena oleh Allah baru tro. Kandai ji hapana. Ya, ada apa jauh tapi perut nyan han tro. Ya, pulih gerah dengan sebab dajib iya. Tetapi sebenarnya yang bi pegadah dahaga nyan Allah Subhanahu wa taala. Nyan gerah yang gadah bak kedanyo karena gepena oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perut yang tro dengan sebab dapat makanan karena geputro oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gepena oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, begitu. Kemudian terdali Allah Subhanahu wa taala musifat dengan musifat mukhalafatuhu lil hawadith. Terdali dengku, terbukti Allah beda dengan penijit, dengan segala yang baru. Nah, Pak Ibran dah pegah alamnya ke dali. Mukhalafatuhu lil hawadith. Ya, karena alam ini sama pada zat. Ya, alam ini sama pada zat. Artinya dari terkumpul komponen sesuatu bahan sehingga barang itu dikumpulkan sehingga berbentuk sehingga menjadi yang satu macam. Nah, lagi HP-nya. Ya, HP-nya ini na bahan-bahan, na bateri, na kabel. Ya, sehingga ipu tahu adanya mendum, ipu bentuk barulah jet ke HP. Ya, artinya zatnya mempunyai komponen. Kemudian alam ini adalah sama pada zat. Ya, mandum-mandum lagi kan, jid. Menyepeluk akuanya dari ia. Ya, dari ia peluk nakaret sehingga bentuk je ke peluk akuang. Ya, menyegagang masjidnya lagi nyanjid. Na semen, na batang sehingga bentuk je kenyan. Pokoknya na bahan. Ya, alamnya na bahan mendum. Ya, na bahan-bahan terkumpul sehingga dibentuk menjadi satu benda. Ya, kemudian pada sifat juga demikian. Yang sifat juga ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Semua makhluk seperti itu. Kemudian juga pada makhluk ini ada juga warna dan warni. Ada warna dan warni. Yang warna hitam, warna putih, warna oranye, bermacam warna. Menurut benda, menurut warna. Menurut benda, menurut benda. Dan juga sama alamnya bakbud. Dah sama bakbud. Menyelong hai pernah barangnya hana, urun lain hai pernah barangnya hana, hai pernah barangnya hana. Mukaji sama. Tipe alamnya mandum sama. Oh, cuma
alam dunia, barang yang naik dunia hana sama dengan Allah. Pu barang yang naik akhirat hana sama hana jid. Yan mandum yang alamnya hana sama pada zat dengan Allah, hana sama dengan sifat Allah dan hana sama dengan buat Allah. Yan mandum zat alam. Semua zat alam yan bersusun. Semua sifat alam ada awal dan ada akhir. Kemudian semua zat alam barang kalihna gepena li Allah Subhanahu wa taala. Nah. Semua buat alam. Artinya pekerjaan alam semuanya ada karena ada Allah yang mengadakan. Mohon ku. Zat alam mususun, membentuk, membuka. Sifat alam mengubah-ubah. Awai hana, duduk kana. Na warnanya, na warna lain. Kemudian buat alam, na alamnya karena gepena oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan ke perbedaan antara Allah dengan segala yang baharu. Nyan ke beda Allah dengan segala yang baharu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah itu satu. Dan tidak pernah ada yang menduakannya. Allahus Samad. Allah tempat berpegang segala sesuatu. Tidak ada tempat berpegang selain Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak akan pernah sama Allah dengan sesuatu apapun. Nyan bukti mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan segala yang baharu. Nyan Allah berbeda dengan segala yang baru. Buktinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyan dan tidak ada satupun yang bisa disamakan dengan Allah yang satu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Yang suratnya sangat jelas, sering dia baca, bahkan surat langganan mungkin dalam sembahyang. Yang artinya tidak akan pernah sama Allah dengan segala yang baru, yaitu surat Al-Ahad ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan pernah sama Allah dengan suatu apapun. Dah yang suatu apapun yang baru, selain Allah mandum baru. Ataupun ciptaan. Dah ciptaan selain Allah yang terjadi semuanya, selain Allah semuanya ciptaan. Ataupun makhluk, ataupun baharu. Baharunya sifat yang baharu, sifat ciptaan, sifat makhluk, han sama dengan sifat Allah. Zat makhluk han sama dengan zat Allah. Buat makhluk han sama dengan buat Allah. Barang yang nabak Allah hana bak makhluk. Barang yang nabak makhluk hana bak Allah Subhanahu wa taala. Mohon ku. Sehingga orangnya dekat dan bedakan. Allah yang kitanya puja-puja. Yang kitanya haram-haram. Yang kitanya sembah. Yang kitanya ikat tergantung roh. Allah nyan kenyan. Mungkin demikian, mungkin hal yang kurang jelas, Bu. Silakan.